Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, kameranya gak kebaca ini. Kamera, kameranya. Oke, sudah. Sebentar, saya record dulu ya. Sudah di-record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kampus 2 ya, teman-teman ya. Tadi ada kuliah apa? Kuliah online, Pak. Kuliah, Sama. kuliah online tapi di lab ya. Nah, oke, jadi saya masih putang satu pertemuan ya sebetulnya ya di yang pertemuan kemarin pas saya ada apa tuh? Saya lupa juga. Nah, hari ini yang satunya itu nanti via video recording pakai asinkronus. Nah, untuk pertemuan kali ini berarti untuk mengganti pertemuan sebelumnya ya, Mbak-mbak ya. Oke, jadi kalau kita cek di Skalsa kita, Skalsa ini kita akan belajar tentang JSON kalau nggak salah ya. Jadi tentang JavaScript Object Notation. Jadi kalau sebelumnya sudah kita singgung-singgung teknologi JSON pada beberapa implementasi web service. Nah, yang hari ini kita lebih detailnya ya, lebih detail ya. Walaupun kita telah mempraktekkan kemarin di beberapa modul praktikum, kalian juga sudah belajar membuat get request, post ya, edit sama delete. Nah, hari ini kita akan belajar tentang JSON. Nah, nih. Ya, nanti praktikumnya juga sudah sediakan ya. Nah, ini bukunya. Bukunya ya. Nah, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Mbak Kiki sama Mbak Aski sehat apa enggak hari ini? Hujan Alhamdulillah sehat, Pak. hujan-hujanan enggak tadi beras berangkat? Enggak, Pak. Oh, ya. Oke, saya share screen ya. Oke, bukunya sebetulnya sudah ada buku khusus ya yang membahas tentang JSON ini ya di buku dengan judul JSON ya dari Ben Smith. Nah, penerbitnya adalah Apres. Nah, ini sebenarnya detail tentang JSON ini sudah ada detail, teman-teman tinggal baca saja. Nah, untuk standar dasar dari JSON itu sendiri sudah kita praktekkan kemarin dan teman-teman juga sudah menyelesaikan tugas-tugas dengan baik ya, dengan luar biasa. Untuk kitab gimana kemarin Mbak Kiki? Aman ya? Kitabnya bisa? Gampang ya? Bisa, Pak. Gampang kan? Gampang ya? Aski, gampang Aski. Aski gampang apa enggak? Gampang, gampang atau tidak? Kalau ada kesulitan ngomong aja ya, apa. Nah, sebetulnya JSON sendiri itu memang basicnya tuh dari bahasa pemrograman JavaScript ya. Oleh karena itu di setiap buku yang membahas tentang JSON ini rata-rata dimulai dengan pendahuluan dari JavaScript. Nah, karena apa? Karena memang pondasi dasarnya adalah JavaScript-nya, teman-teman. Nah, dia juga udah ada huruf C di depan ini adalah JavaScript itu sendiri. Nah, oleh karena itu beberapa bahasa pemrograman lain itu mengadopsi konsep-konsep objek ataupun array ya yang ada di JavaScript. Nah, karena JSON ini sifatnya independen ya, dia tidak terikat dengan bahasa pemrograman manapun, akhirnya JSON menjadi sangat populer ya, cukup populer menggantikan XML. Saya kebalik ya seharusnya di RPS itu XML dulu ya, yang susah baru JSON ya solusinya. Tapi dari awal pertemuan sudah saya singgung-singgung terkait dengan JSON. Nah, tidak apa-apa ya. Ini JavaScript history-nya tidak perlu. Jadi kita akan langsung saja ke ini ya, intronya ya, intro tentang JSON. Jadi format JSON ini ataupun JavaScript Object Notation ini merupakan salah satu literasi ya yang memang digunakan oleh para programmer dalam membuat aplikasi-aplikasi yang memang tujuannya akan terhubung dengan beberapa web apps ataupun mobile apps.
Nah, di mobile programming contohnya di pertemuan Pak Arif sudah mengajar tentang JSON atau belum? Belum ya? Atau mungkin REST API gitu? Belum, Pak. Belum ya. Berarti pertemuan saya yang kemarin hari Senin itu terkait JSON berarti pertama kali ya di Android ya, di aplikasi Android ya. Iya, Pak. Iya ya, berarti memang nanti memang kita akan menggunakan JSON itu tidak hanya di web service saja, juga nanti di pemrograman mobile ya di Android. Nah, kalian beruntung karena di SI Sistem Informasi itu ada mata kuliah khusus ya, web service. Nah, sedangkan di Informatika dan Teknologi Informasi itu tidak ada mata kuliah yang membahas web service secara spesifik. Nah, kalian sudah belajar juga berbagai teknik-teknik ataupun metode-metode dari STTP kemarin ya, ada get, ada post, ada put, ada patch juga, ada delete juga. Nah, itu yang akan digunakan oleh mereka-mereka ya, oleh para programmer-programmer seperti anak-anak informatika. Nah, di sini kalau kita lihat dari sejarahnya atau historinya itu memang dibuat oleh Douglas Crockford. Nah, jadi dia memang membuat awal itu membuat sebuah format sendiri memang pada tahun 2006 ya, kurang lebih ini hingga 2009 format utama untuk media type dari HTTP header-nya harus ada application garis miring JSON. Nah, kemarin kita belajar di HTTP header ya bahwa untuk mengirim di bodinya ataupun mengirim file-file ataupun data-data dari body sebuah endpoint itu memang di headernya harus jelas ya bahwa ini adalah formatnya adalah JSON. Nah, JSON ini di tahun 2009 kemudian dia disinkronkan ya, kemudian dia secara resmi ya mendukung ECMA standar ataupun versi-versi dari JavaScript ya, yang sekarang sudah ECMAScript versi 8 apa 7 ya, saya lupa. Karena emang terus berkembang. Nah, dia juga secara kontroversial ya, banyak grup-grup internet itu membicarakan standar dari JSON ini karena memang benar-benar JSON merubah paradigma para programmer dalam distribusi data ya. Bayangkan kalau dulu itu pas awal-awal saya belum mengenal JSON untuk implementasi dalam berbagai bahasa programan, ketika saya membuat aplikasi website, saya harus memiliki satu database sendiri. Mobile apps satu database sendiri, tidak bisa saling bertukar gitu. Nah, dulu masih pakai XML bertukarnya dan itu juga membutuhkan effort yang luar biasa dengan logika yang sangat luar biasa untuk memecahkan masalah-masalah distribusi data. Namun dengan adanya format JSON ini ya, apalagi untuk orang-orang yang awam pun yang baru belajar bahasa pemrograman pun ketika membaca JSON itu dianggap mudah ya, dianggap mudah karena memang dokumentasi yang sangat bagus ataupun well documentation. Nah, juga mudah diterapkan kepada bahasa-bahasa pemrograman lain. Ya, nanti di sistem tertanam contohnya ya, anak-anak TI ataupun sistem berbasis IoT, nah, itu menggunakan JSON untuk komunikasi datanya. Nah, misalnya ada data sensor yang mungkin di SI belum hanya buat pengetahuan saja ya. Misalnya ada data sensor suhu ataupun data sensor panas ya, misalnya atau data sensor GPS. Nah, data-data sensor yang dihasilkan itu bisa terkirim ke server internet. Nah, syaratnya harus berformat JSON ya. Jadi dirubah dulu ke dalam bentuk JSON. Nah, semua bahasa programan ya seperti PHP lah kalau di Indonesia itu populernya dengan PHP-nya itu ataupun JavaScript-nya ataupun Python ataupun apa contohnya lagi Haskell gitu ya. Itu memang sudah ada library khusus yang memang bisa mendefinisikan JSON itu sendiri. Nah, ini dari historinya saja memang awal mulanya itu kita sudah dikenalkan dengan konsep ECMA ya dari JavaScript yang akhirnya bisa diadopsi oleh bahasa pemrograman lain. Nah, ini ya. Jadi untuk kata kunci utama dari JSON pasti ada sebuah collection name ataupun
value pairs. Yang kemarin ada key and value. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya kemarin kalian udah belajar juga. Pasti ada salah satunya itu string ya. Di sini ada value. Nah, ini ada objeknya, misalnya ada sebuah objek ataupun array ataupun lariknya. Nah, pasti ada stringnya yang dijadikan sebuah ID ataupun identitas dari sebuah data. Nah, kemudian untuk merujuk nilainya, value-nya pasti kita akan merujuk ke string tersebut. Nah, ini gambar ilustrasinya ya. Nah, di sini kita kenal ya untuk JSON ini kita bisa ada yang brace ya, bracket ya, ataupun kurung kurawal atau kurung buka, kurung tutup ini kita sebut dengan objek. Nah, ada juga nanti kita bisa membaca dengan array ya. Si JSON itu bisa dua. Nah, contohnya ini ya. Nah, di sini ada kurung buka, ada bracket di sini, ada value-nya 1, 2, 3 misalnya. Jadi untuk key-nya adalah ABC di sini dan value-nya adalah 1, 2, 3. Nah, ketika dalam satu objek itu multi data ataupun multiple string atau value pairs, contohnya di sini ada captain log, di sini ada start date ya. Di sini ada juga message-nya dengan value yang berbeda-beda. Nah, itulah konsep utama JSON itu seperti itu. Jadi ada key-nya ya, di sini key-nya ya ABC ataupun captain log-nya ini key-nya, dan untuk value-nya adalah yang ini ya. Ini value. Nah, itu dipisah oleh titik 2 ya, teman-teman ya. Jadi di sini dipisahkan oleh titik 2. Nah, setiap ada satu properti lagi itu akan ada koma. Nah, itu ya seperti objek dalam bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mirip sekali ya. Nah, kita akan ilustrasikan secara sederhana ketika tadi objek ya pakai kurung kurawal di sini. Ada juga versi JSON yang pakai array. Nah, tanda siku ya seperti ini ya. Nah, ini bedanya ya. Nanti kalian akan menemukan perbedaan antara objek ini ya. Ketika nanti saya tanya di UTS misalnya, apa perbedaan antara objek dan array pada JSON, harusnya kalian sudah bisa menjelaskan dengan ilustrasi tadi ya. Jadi kalau objek itu menggunakan kurung kurawal ya. Nah, di sini kalau array menggunakan ini ya, tanda siku ya. Nah, kemudian value-nya harus dipisahkan dengan koma. Nah, ini contoh yang untuk ini ya, untuk array ya. Kalau array ada koma juga sama nih. Nah, kita juga tahu bahwa JavaScript itu bisa mendukung multi nilai. Misalnya ada string, ada angka gitu ya, ada juga huruf, ada desimal, itu bisa dalam sebuah array. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang primitif seperti C++ ataupun Java ya, kita memang harus mendefinisikan misalnya data tersebut tipenya apa. Misalnya datanya memang spesifik data integer ataupun bilangan bulat, ataupun data yang harus desimal ataupun kita sebut dengan double ataupun float. Nah, kalau datanya string berarti string sendiri ataupun varchar ya. Nah, itu. Namun di JavaScript sendiri objek ini pada JSON yang diterapkan pada JSON ini bisa multi tipe data ya, teman-teman ya. Boleh string, boleh integer, boleh apa bilangan desimal dan sebagainya. Ya, menariknya seperti itu. Nah, di sini untuk web service sendiri ya web service sendiri memang mengadopsi konsep-konsep dari JSON dan JavaScript ini. Nah, ini di objek ya, kalau di JavaScript seperti ini kita buat sebuah kelas baru ya. Kalau pakai OOP, ingat di pemrograman berapa OOP, Mbak Aski? Semester berapa? 3 ya? Semester 3 ya, itu belajar OOP tapi pakai Python. Ataupun saya juga dari pemrograman website saya juga mengajarkan tentang OOP juga dengan JavaScript, kan sama ya, new object, ada new array. Nah, sama sebetulnya. Nah, nanti yang akan kita pelajari pakai apa? Pakai bahasa pemrograman PHP. Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, ini ya contoh-contohnya seperti ini. Nah,
Nah, untuk values yang didukung oleh JSON itu ada apa aja ya? Yang didukung ada string, ada number, ada objek ya. Nah, ini kerennya nih. Objek di dalam objek. Ya, itu kan ataupun objek di dalam array atau array di dalam objek ya. Ataupun yang sifatnya logic ya. Ada true or false. Bahkan JSON juga support yang sifatnya null ya, ataupun data kosong. Jadi misalnya kalian punya key, value-nya null itu bisa di JSON. Kadang-kadang memang kita membutuhkan data-data null untuk memancing agar informasi dari data lain itu bisa dibuka ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Selanjutnya ya, di sini ya. Nah, kita lihat sintak diagram dari JSON string value. Nah, pasti ada kutip ya, kutip 2. Dan akan ada garis miring yang sifatnya reserve solidus ataupun yang garis miringnya yang sifatnya solidus. Nah, ada juga ada backspace, ada form feed, ada new line, ada carriage return, ada horizontal tab. Nah, di sini ya, ada juga yang sifatnya 4 hexadesimal digit. Nah, nanti kalau string. Nah, kemarin di pemrograman mobile itu juga sudah saya ajarkan ya. Kalau kalian menyimak di video itu ada sebuah konsep di mana data yang sifatnya masih string itu di encode dulu ya, ataupun di decode dulu. Ada proses perubahan dari string ke objek ataupun objek ke string. Nah, itu ya ada perbedaan di situ. Nah, ini contohnya ya, kalau ada pakai string ya, ada tanda-tanda seperti ini, itu bisa digunakan ketika kalian nanti melihat di beberapa project-project aplikasi kalian, itu bisa harus ada perubahan. Misalnya ada JSON.stringify ataupun JSON object, nah, ataupun JSON for array dan sebagainya. Itu konsep-konsep yang bisa kalian gunakan. Nah, ini ya ada beberapa literal yang bisa kalian gunakan di sini. Ya, memang tidak semuanya digunakan dalam sebuah project. Bisa jadi kalian hanya menggunakan Unicode untuk representasinya ada misalnya di ada U0022. Nah, ini literalnya seperti ini. Ada escape literal yang seperti ini. Nah, dia sebutannya adalah quotation mark ya ataupun reverse solidus. Nah, ini bisa digunakan. Nah, sebagai bentuknya di sini ya untuk JSON number, nah ini juga formatnya seperti ini ya. Sebetulnya kalau kalian lihat itu ya seperti ini, cuman karena diilustrasikan gambarnya seperti bercabang-bercabang seperti ini, aslinya ya kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman ya di sini. Nah, ini ya untuk JSON tipe array di sini ya, sifatnya yang masih primitif datanya. Nah, ini perlu diperhatikan, ini ada bentuk tutupnya, kurung buka kurung tutupnya ada dua versi yang berbeda. Nah, kalau yang ini array biasa ya, dia indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Indeks ke 0 isinya 0, indeks ke 1 dia logic, ada true, kemudian untuk indeks kedua adalah angka ya, angka 8. Nah, ketika objek ya, berarti kita harus pakai string di sini. Nah, ada key-nya, ada value-nya seperti itu. Nah, menariknya juga untuk JSON ini bisa untuk sifatnya an array with nested composites ya. Jadi kita bisa menggunakan di dalam satu array ini isinya satu objek dan juga satu array lagi ya, yang masing-masing memiliki indeks di mana isi value-nya juga berbeda-beda. Nah, ini ya ada nested ya, sifatnya bersarang. Nested itu kan artinya sarang ya. Jadi bisa dalam satu array itu isinya berbagai objek ataupun objek yang isinya array. Nah, itu nanti kalian akan jumpai ini di beberapa case-case project ya, seperti pas kita belajar untuk mengambil data weather dari mana, dari kota mana kemarin, Kiki kemarin dari kota apa lupa saya, Purwokerto misalnya ya, dari kota Purwokerto misalnya kita ambil data ternyata untuk daya anginnya ataupun suhunya itu dia masuk pada satu objek yang berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa
bentuk lain ya yang bisa digunakan yaitu JSON token ya. Ya, jadi ada token-token yang bisa digunakan pada si JSON. Nah, ini nanti akan dipelajari bareng Pak Imam ya di habis UTS nanti ya. Nah, ada beberapa jenis JSON online ya, ataupun kalian misalnya ada untuk memvalidasi apakah data itu berformat benar atau salah, itu kita bisa menggunakan yang namanya JSON editor online.org. Nah, kita coba lihat ya di sini. Nah, ini ada JSON lin misalnya. Ya, misalnya kan kita buat objek ya. Nah, di sini ada objek baru. Misalnya ada mahasiswa, misalnya namanya ASCII gitu kan. Nah, kalau kita validate gini, nah, dia adalah JSON-nya benar. Berarti cara penulisan coding untuk data ini valid ya. Di sini langsung muncul di result-nya hijau. Jadi benar. Nah, coba kita tanpa kutip ya di sini, benar atau tidak. Nah, di sini ya, kita lihat validate. Nah, di sini maka muncul error. Ya. Error, parse error online one. Nah, mahasiswa ASCII contohnya. Ini langsung dikasih tahu errornya. Karena dia ekspektasinya adalah string. Nah, munculnya errornya adalah got undefined ya. Apa dia tidak teridentifikasi sebagai string karena objek itu syaratnya harus string ya. Jadi ketika kita valid, nah ini valid. Nah, penting untuk kalian ketika akan membuat sebuah endpoint pada aplikasi web service, pastikan kalian validasi dulu. Nah, JSON-nya benar apa enggak? Seperti itu. Ya, jadi benar atau tidak. Nah, kita coba yang ini ya, yang array biasa. Kita lihat. Misalnya di sini kita ada satu objek dan di sini ada lagi satu yang tadi ya, itu 03. Ya, di sini misalnya mahasiswa, kita datanya misalnya Kiki misalnya. Kita coba lihat nih, validate. Nah, valid JSON-nya ya. Karena kita udah tutup dulu dengan bentuk array ya. Nah, misalnya kita di sini ada lagi misalnya ya. Coba ya misalnya di sini mata kuliah misalnya. Mata kuliahnya apa? Nah, kita isi misalnya di sini. Nah, isinya adalah data array. Nah, di sini. Nah, misalnya apa? Pemrograman mobile misalnya ya di sini ya, lalu ada web service. Nah, kita coba valid, error ya, ada error ya teman-teman ya di sini. Nah, parse error online 2 ya di sini. Nah, ini ada got string karena dia memang untuk ini tuh harus dirubah dulu bentuk string ya, seperti ini. Ini masih error juga. Nah, objek ini memang harus berbentuk string ya, tidak bisa. Tapi kalau array itu bisa ditambahkan di dalamnya objek, tapi kalau objek itu tidak bisa, di dalamnya adalah bentuk array ya. Menariknya seperti itu. Sehingga kalian harus bisa membedakan mana posisi ketika kalian akan menggunakan objek, kapan kalian akan menggunakan array. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan Mbak Kiki dan Mbak Aski. Pusing ya. Silakan, Bu. Ada yang mau didiskusikan? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau didiskusikan terkait dengan perbedaan objek dan array di JSON? Mungkin? Paham perbedaan? Matanya, Pak. Oh ya, silakan. Lalu kapan penggunaan objek, kapan penggunaan stringnya, Pak? Ya, kapan penggunaan objek dan string? Sebentar. Jadi kan kalau objek itu kalau kita lihat bukunya ya, nah kita lihat nih bukunya, kembali lagi ke tadi nih. Ketika bentuknya adalah sebuah objek
an object dengan dua member, maka bentuknya untuk baik key ataupun value-nya harus bersifat string. Nah, karena string harus ada titik kutip 2. Namun ketika Kiki ingin menggunakan array, nah di sini boleh Kiki ini boleh pakai objek dan juga array lagi. Nah, tapi kalau di sini objek, nah tadi kalian juga udah coba-coba di sini tidak bisa, ya tidak bisa, ketika kalian array di dalam objek tidak bisa. Tapi kalau objek di dalam array itu bisa. Jadi kalau objek pasti ada dibikin string dulu, ya, dibikin string dulu. Nah, kalau gini kan tadi nggak bisa nih. Nah, misalnya ya, Kiki, nah, Kiki, misalnya apa nih? Oke, gitu ya. Karena ini objek, ya, ketika saya validasi error. Nah, kenapa? Karena setiap objek itu wajib menggunakan key-nya adalah string. Validate. Nah, ini valid. Ya, tetap gitu. Kiki, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke ya, nanti akan ketemu tuh nanti di bahasa pemrograman apapun tuh akan ketemu kapan kamu menggunakan objek, kapan kamu akan menggunakan array. Kalau objek itu bisa jadi dia memang ditambahkan di dalam array. Konsepnya seperti itu. Kita coba lihat ya data JSON apa nih contohnya ya. JSON fake JSON server. Ini coba lihat, kita lihat salah satu scriptnya. Nah ini ya, nih ini objek. Kita lihat postnya. Nah ini kan array dulu ya Ki. Nah ini ada array dulu nih. Nih ada array dulu tandanya. Lalu setelah array di dalamnya ada objek. Nah objeknya isinya apa? Isinya adalah ini, ya, isinya seperti ini. Nah, tapi kalau di JSON ini langsung bisa. Nah, kenapa tadi error tidak valid? Nih, saya copy ya. Saya copy nih sampai bawah. Kita copy. Nah, kita validate. Nah, di error tuh. Nah, sebetulnya dia tidak error karena secara umum objek itu harus dikasih ini, ya, ada ininya. Ya, seperti itu. Namun pada prakteknya ketika kita sudah menjadi endpoint ya seperti ini tidak masalah ya, seperti ini, tidak harus ada kutip. Namun pada praktiknya memang kalian harus dirubah dulu ke bentuk string kalau kalian ingin bisa menampilkan data ini pada aplikasi web apps-nya atau mobile. Nah, kemarin juga telah belajar ya proses perubahan atau convert-nya. Sehingga nanti yang nampak itu akan menjadi seperti ini nih. Nah, baru bisa dibaca karena kita coba tadi pas validasi data di sini ya, pas kita valid error dia. Error seperti ini. Walaupun memang di endpoint-nya seperti ini karena endpoint ini akan di stringify atau dirubah datanya ke bentuk string dulu. Begitu. Oke, kita lanjut ke mana? Tadi sampai mana ya? Nah, kita creating JSON ya, cara membuat JSON ya. Jadi untuk membuat JSON ini ya bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman ya seperti PHP, ada Java, ada misalnya Python, itu bisa digunakan untuk membuat JSON. Syaratnya kalian setidaknya sudah memiliki pengetahuan tentang database. Contohnya menggunakan MySQL ya contohnya, ataupun Postgres, ataupun kalau misalnya menggunakan NoSQL seperti MongoDB itu juga bisa kalian gunakan. Jadi sudah ada paham. Oh ini untuk select-nya, oh ini untuk post datanya, oh ini untuk update-nya, oh ini untuk delete-nya, itu paham dulu ya. Jadi untuk membuat JSON ini setidaknya kalian sudah memahami konsep dasar dari database-nya ataupun basis datanya. Nah, lanjut ya. Nah, nanti kalian juga harus paham nih terkait dengan ini nih ya, perbedaan antara
array opening, ada array closing, ada object opening, ada object closing nih, ada name or value separator, ada value separator misalnya. Nah, di sini ada koma dan sebagainya. Nah, ini kalian harus pahami tentang beberapa struktur-struktur dari token karakter yang ada di JSON. Seperti ini. Lanjut, contoh JSON object ya di sini. Ya, di sini sudah ada. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang stringify. Nah, di sini kita misalnya ada sebuah file dengan nama json2.javascript dan JS ya, dimana codingan seperti ini menggunakan HTML ya dengan JSON2. Nah, ketika kita stringify ya, kita lihat di sini. Nah, kita coba ya, copy aja ya, kita coba nih. Kita pakai, kita coba menggunakan ini yang kemarin ya, web cookie. Oke, saya buat baru aja. Udah bisa pakai command prompt, Kiki? Sudah hafal menggunakan command prompt seperti ini? Belum, Pak. D. Nah, ini sudah ke D. Pindah ke D. Kemudian saya ke change directory ke praktek. Kita lihat isi direktori dari praktek apa. Oke, saya akan buat sebuah file baru, misalnya JSON. Nah, kita lihat sekarang sudah ada folder JSON di sini ya. Sekarang kita pindah ke JSON, lalu kita buka dengan kode spasi titik dengan command prompt. Ya, seperti hacker ya. Hitam ya, kita enter. Saya akan membuka Visual Studio saya trust dulu. Ya, di sini ini ada JSON. Oke, kemudian saya buat file baru. Ya, misalnya kemudian saya beri copy dari sini ya. Kita coba lihat ya. Wah, ada exercise-nya nih, ada latihannya nih. Nah, kita harus memahami ini dulu. Kita lihat contoh JSON stringify itu apa gitu. Nah, kita ambil dari situs Wetrischool ya. Dari situs Wetrischool ini misalnya saya punya example di sini. Ya, saya punya file. Nah, di sini kita paste. Ya, saya simpan. Nah, saya berikan nama app.javascript. Nah, ini ya, kita coba tembak dengan my JSON. Kita coba terminalnya. Saya akan jalankan dengan Node.js node app. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Kurang besar ya. Sini, kelihatan? Jelas? Oke. Ketika ada sebuah objek ya, misalnya ada name ya di sini, key-nya. Name ini adalah objek yang seperti kalian lihat seperti ini. Ya, dia tidak ada kutip dua ataupun dia tidak bersifat string. Nah, ketika saya gunakan model stringify ya, ini dia, maka name ini key-nya ya. Nah, ini dia dirubah sama JavaScript nih, jadi seperti ini. Ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Name-nya ada tanda kutip 2, age-nya, city-nya. Ya, walaupun memang age ini dia mereferensi ke bentuk angka. Ya, ke bentuk number. Nah, 30. Tapi memang ininya, key-nya dia akan dirubah ke dalam bentuk string dulu sama JSON agar biar bisa dibaca ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita sorot dengan Visual Studio Code ketika kita sorot ke sini. Nah, menariknya
Visual Studio Code akan mendefinisikan. Nah, apa sih artinya ya? Nah, di sini dijelaskan convert a JavaScript value to a JavaScript object notation string. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Parameter value ya, JavaScript value ya biasanya adalah sebuah objek ataupun array yang akan di convert ya. Jadi memang value-nya kan ini ya, value-nya. Nah, jadi dia akan di convert. Lalu untuk replacer-nya yaitu sebuah fungsi untuk melakukan transformasi hasilnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada json.stringify value titik 2 any, kemudian replacer-nya apa. Nah, di sini ada this, kemudian any, key-nya apa, bla 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 sampai any. Nah, itu proses perubahan bentuk dalam JSON itu seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang terjadi ketika saya menggunakan salah satu fungsi yaitu stringify. Ya. Nah, ini teman-teman akan sering pakai menggunakan stringify ini di web service. Apalagi nanti ketika kalian skripsinya membuat sebuah web service untuk sebuah rumah sakit misalnya, ya, web service untuk layanan kesehatan misalnya. Nah, itu contohnya yang Halo Dokter itu kan aslinya tuh web service itu. Web service agar aslinya tuh di dalam bentuk di datanya di website, tapi agar bisa dibaca di aplikasi Android, ada salah satu programmer yang khusus membuat kerangka ataupun arsitektur dari web service itu sendiri. Nah, di sini kalau kalian sorot ya, kalian bingung nih, misalnya ada sebuah fungsi-fungsi baru di praktikum, kalian tinggal sorot saja seperti ini. Nah, ketika sorot, nah nanti si Visual Studio Code akan menjelaskan secara detail. Nah, dibaca ya, jadi harus rajin-rajin membaca. Nah, ini juga nih log nih, contohnya disorot nih ya, disorot. Oh, ini salah satu metode untuk mencetak log ya. Ya, di sini const ya, di sini ada ini, nah sebagainya. Itu bisa kalian gunakan ya, teman-teman ya. Itu konsep dari stringify ya, merubah bentuk dari objek ataupun array ke dalam bentuk string. Nah, ini makanya di sini ada JSON stringify. Oke ya, lanjut untuk ini ya, nanti tidak usah nanti ini bisa dicoba-coba sendiri. Ada juga setelah di stringify itu bisa dibuat ke to.json. Nah, bisa dibentuk ke dalam to.json. Nah, coba ya di sini kita lihat to.json JavaScript. Nah, to.json nih dari Mozilla Firefox sendiri sudah ada menyediakan API yaitu stringify dan to.json. Kalian lihat di sini. Oke. Wah, sinyalnya di situ sinyalnya bagus enggak di kampus 2? Bagus, Pak. Bagus ya. Kita lihat ya. Kita lihat contoh penggunaan to.json. Nah, di sini nih salahnya ya. Nah, kalau kita run di sini demonstrasi dari to.json, kita run. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, karena itu udah dirubah datanya dalam bentuk data JSON. Nah, misalnya awalnya adalah seperti ini, tapi karena sudah dirubah ke dalam bentuk JSON ya. Nah, di sini maka muncullah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, akhirnya kita bisa gunakan tuh, bisa panggil di aplikasi Android misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Replacer-nya itu bisa kita gunakan juga ya. Di sini yang paling sering kita gunakan tuh ya stringify dan to.json ya. Ada replacer function. Nah, ini bisa juga untuk melakukan perubahan ya ataupun pergantian antara parameter satu dengan parameter lain. Ini juga sering digunakan juga. Tapi lebih sering stringify dan juga to.json. Di sini ya. Ya, kalau kalian menguasai teknik-teknik objek dalam JavaScript, ketika pindah ke skill JSON ini tentunya akan sangat mudah ya.
Ya, sangat mudah. Apalagi JavaScript sekarang sangat populer. Bahkan ada beberapa jenis pelatihan-pelatihan ya, misalnya dalam 3 bulan itu bayar 40 juta seperti itu. Khusus khusus ini, skill khusus untuk JavaScript. Ya, ketika sudah lulus, dia akan ditempatkan di Tokopedia ataupun di Bukalapak ya, secara internal lulusan-lulusannya secara langsung seperti itu. Ya, sebetulnya mereka hanya belajar terkait dengan pendalaman satu bahasa pemrograman saja, yaitu JSON dan JavaScript ini, karena mereka satu hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan ya antara JSON dan JavaScript ini. Oke ya, lanjut kita akan ke poin ke 3. Ini bukunya 353 tapi saya singkat dalam waktu 1 jam ya. Nah, ini ada parsing JSON. Parsing. Nah, parsing itu apa? Bahasa Indonesianya, Pak Kiki. Tahu nggak? Tahu nggak? Bahasa Indonesia parsing. ASCII. Coba ditranslate. Pasti langsung translate tuh. Apa parsing? Nah, lebih cepat saya nih. Diuraikan ya. Jadi parsing itu menguraikan. Ya, menguraikan ya. Karena memang masih tadi. Kan JSON itu kan banyak ya. JSON itu kayak tadi contohnya di sini. Kan datanya banyak ya di sini ya. Bisa sampai ratusan data, ribuan data pun pernah saya menjumpai. Misalnya data dari BMKG ataupun data-data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik itu kan datanya banyak. Nah, nanti bisa terpisah per provinsi misalnya. Nah, misalnya kita hanya membutuhkan Banyumas saja, oleh karena itu kita harus menguraikan ya, menguraikan untuk identitas Banyumas tanpa kita perlu meload semua data se-Indonesia dari data BMKG tersebut. Misalnya kita ingin melihat data fluktuasi dari tanah longsor yang ada di Jawa Tengah. Ya udah, kita cukup ngambil key-nya itu Jawa Tengah saja ataupun array dari Jawa Tengah saja, tidak perlu semua. Karena nanti kasihan aplikasinya. Kalau kalian meload semua data ya se-Indonesia ditaruh dalam satu aplikasi, aplikasi Android kita akan berat ya, muter-muter terus nanti loading. Nah, menariknya di sini di JSON itu bisa kita parsingkan ya, pakai metode parsing. Namanya parsing JSON ataupun menguraikan data-data yang ada di dalam JSON. Kita cukup mengambil beberapa bagian saja atau beberapa kunci saja, itu bisa dengan konsep JSON parsing ini. Nah, JSON sendiri ya, dia memiliki satu fungsi namanya parse ya di sini ya. Nah, ini lihat codingnya JSON titik parse atau dot parse ya. Namun untuk Internet Explorer 7 ya, mohon maaf tidak support. Nah, karena dia kan memorinya tidak kuat ya, sehingga jangan disarankan untuk testing parsing ini jangan di IE ya, jangan di Internet Explorer ya. Coba tesnya di Google Chrome saja ataupun Mozilla Firefox saja. Jangan menggunakan Internet Explorer. Nah, contohnya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang invalid ya, invalid ya. Contohnya kita pakai yang invalid. Kita coba log ya. Kita akan logkan stringnya. Kalau kita jalankan pakai Node.js, nah dia error ya. Undefined one, A, B, C, 1, 2, 3-nya ini yang E-nya error nih. Nah, ini errornya langsung diketahui. Ya, jadi kalau ketemu error-error seperti ini itu gak usah takut ya. Ini justru kabar baik ya, karena memang kita dikasih tahu errornya di mana. Syntax error, unexpected token huruf A pada JSON ya, posisi ke 0. Nah, posisi ke 0. Nah, ini ada yang bermasalah berarti ya. Nah, kadang-kadang kita dalam membangun sebuah project itu kadang kita sudah merasa benar, kita run juga, kita debug juga aplikasinya, bahkan sudah sampai deploy, aplikasinya error, tapi dia tidak menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Nah, kita cukup kesulitan kadang-kadang. Ini kenapa aplikasinya kok bisa error gitu ya? Tidak ada message-nya ataupun pesan kesalahannya dan sebagainya. Nah, itu yang harus
Ini ya. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba parse yang ini. Nah, kita coba parse yang kedua. Kita rubah ya. Kalau tadi seperti ini, kita rubah dengan yang sifatnya begini. Nah, kita run di sini pakai node. Nah, dia bisa tuh. Nggak error ya. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan token ya. Ya, literasi yang tadi yang di teori sebelumnya dia menggunakan ini ya. Karena dia sudah di stringify. Dan diubah bentuknya ya. Jadi harus pakai ini. Nah, karena dia bentuknya string tuh. Nah, tambahin ini baru bisa di parsing ya. Nah, kalau kita lihat, kita log tab off-nya, kita lihat tab off-nya, kita jalankan lagi. Nah, bentuknya adalah string. Jadi, yang ini tuh masih belum dianggap string oleh JSON. Baru dianggap string ketika kita sudah menambahkan tanda garis miring seperti ini. Ya, nanti hati-hati nih kalau ketemu permasalahan-permasalahan seperti ini ya, teman-teman ya. Walah, ternyata hanya kurang tanda ini nih gitu kan. Kalau JavaScript kan kalau titik koma tidak ada kan masih aman. Ya, masih aman tuh masih bisa, tapi kalau ininya saja hilang satu, garis miringnya hilang satu gini, udah langsung merah. Langsung merah seperti ini. Indah sekali ya tanda cacingnya tadi ya. Ada gambar cacingnya kan? Tuh, cacingnya tuh berwarna merah ya, ukel-ukel ya. Ada tanda cacing di sini. Itulah baik hatinya si Visual Studio Code itu baik banget ngasih tahu bahwa oh ini cacing berarti salah gitu ya. Oh berarti kurang ini, berarti dia dianggap sebagai string seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kita coba lihat yang ini. Composite structure create and data tree ya, kita lihat. Nah, kita lihat kita punya sebuah objek ya, kita sebut objek misalnya di sini. Nah, ini kan masih kurang ya. Kita tambahkan ini ya. Kita coba nih, sip. Nah, kita punya data ini. Nah, error. Harus satu baris ya, seperti ini. Ya, ketikkan. Nah, kita lihat dulu for author adalah dia memparsingkan JSON text ya, seperti ini. Kita lihat, kita tangkap data ini dalam variabel author. Ya, kita parsekan. Kita coba lihat. Nah, di sini dia JSON ini langsung membentuk sebuah struktur baru di sini. Seperti objek yang ada di JavaScript. Menarik nih. Ada name-nya, ada age-nya, ada pets. Padahal di sini adalah bentuknya adalah string. Ya. Di sini dia udah rubah stringnya. Nah, tapi kalau kita nggak ada di sini ya, ada cacingnya, cacingnya berwarna pink. Di sini gini ya. Nah, kita coba lihat. Kita coba jalankan. Error ya kan? Error karena dia belum di stringify. Nah, kita coba tik ini, kita ketik gini. Kalau kita jalankan kembali, nah langsung berjalan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, teman-teman bisa melihat sebuah JSON ini dia dikonversi ke dalam data tree. Data tree itu ini ya, data tree ini dimaksud dengan data tree. Nah, data tree kill atau keys also juga disebut dengan members ya. Jadi dia membernya. Ya, membernya. Ya. Tiap sebuah JSON text JSON ini dikonversikan dalam bentuk tree, dia disebut juga dengan members. Ya, sehingga dia memiliki beberapa level dari structure node-nya ataupun dia memang tersedia ya, untuk direferensikan pada sebuah notasi ya ataupun array notation ya, seperti ini. Nah, bisa juga nih konsepnya seperti ini ya. Nah, kita lihat nih, kita copy bentuk JSON-nya seperti ini. Nah, ini. Kenapa bisa error seperti ini? Karena saya asal kopas ya.
asal kupas ya. Sebetulnya kan harus seperti ini. Dia nyambung. Nah, nyambung. Ini ya. Oke, kita sambungkan dulu. Nah, kalau asal kupas memang otomatis akan jadi error. Nah, kalau kita jalankan di sini, teman-teman, pakai Node app ya. Nah, di sini langsung muncul type of author-nya apa. Ya. Di sini author ini, variable ini, dia melakukan parsing dari data JSON teks ya. Dia nanya tipenya apa nih? Nah, type of author ini apa sekarang? Dia nyetak objek. Betul ya, dia nyetak data. Oh, berarti ini sudah menjadi objek. Author ini sudah menjadi data objek nih. Lalu saya ingin mencetak name, author.name. Maka akan tercetak apa? Ben. Ya. Lalu ketika ada sebuah turunan nestednya, ya di sini ada author, kemudian path, kemudian name, length ya di sini. Ya, length itu panjang data ininya, panjang datanya. Dia ada dua karena di sini ada dua data, ya, Waverly dan Westley. Ya, di sini ada dua data, makanya dia muncul dua. Ataupun kita bisa menggunakan metode indexing. Ya, metode indexing seperti ini nih. Ya, authors, ya autornya ini. Oke. Dia turun ke paths, ya, ke sini. Paths ke 0 apa? Ini ya, ini ke 0 karena indeks array itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1 ya untuk indeks sebuah array. Nah, dia akan mencetak name. Oke, berarti dia akan tercetak Waverly. Oleh karena itu, ketika kalian jalankan di sini di konsolnya menggunakan Node.js contohnya, dia akan tercetak Waverly ya di sini. Nah, ini konsep dari JSON ya, member namanya JSON member. Ya, akan be accessed with the notation ya seperti ini. Bahkan di sini mereka bilang bahwa magic ya. Magic ya, karena memang benar-benar sangat memudahkan ya teman-teman ya. Ketika kita sudah memahami JSON ini, kita mengaplikasikannya pada aplikasi Android, wah sangat-sangat mudah. Oke. Di sini ada eval. Kita coba eval. Apa sih eval? Coba. Error. Alert. Oh, karena saya nggak punya alert ya. Karena bukan di web client ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau kalian jalankan di indeks HTML gitu tuh bisa. Oke ya, itu beberapa jenis JavaScript ya yang bisa kalian coba-coba. Ini bukunya sudah saya upload juga di Scalsa, kalian coba-coba nih. Jadi kalau sebagai mahasiswa itu jangan hanya mengambil ilmu dari perkuliahan saja, dari pertemuan, tapi misalnya dosen ngasih satu buku, di dalamnya ada beberapa latihan-latihan menarik, itu dicoba-coba. Ya, itu dicoba-coba ya. Itu biar ada tambahan ilmu, nanti kalau misalnya ketemu error, nah itu bisa didiskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan dosen seperti itu. Nah, di sini langsung sudah belajar tentang parsing tadi, menguraikan beberapa value yang ada di JSON bisa kalian ambil ya. Nah, ini ada summary-nya ya, dia JSON.parse itu sebuah mekanisme yang disediakan untuk mengkonvert JSON text ke dalam bentuk JavaScript value ya. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang bisa kalian pahami, ada JSON parse, ada eval tadi ya, walaupun ini tidak perlu kalian dalami ya, yang penting pahami dulu nih. JSON.parse ya, JSON parse melempar sebuah uraian ataupun error ya yang berada di JSON teks ya. Yang penting syaratnya dia adalah valid dulu ya. Kita bisa ngecek JSON-nya valid apa enggak itu pakai ini. Bisa pakai JSON lint namanya, itu bisa pakai itu. Nah, persisting JSON. Nah, nanti mungkin kita akan lihatnya tuh dari sini aja. Nah, karena dia akan nyambung juga nih dengan cookie ya. Kemarin udah belajar cookie. Nah, ini ya, cookie-cookinya udah pelajari, ada ini dan
sebagainya. Nah, ini itu bisa ya, bentuknya mirip-mirip dengan JSON. Nah, nanti di sini di Scalsa saya sudah sediakan satu buah modul praktikum ya teman-teman. Modul praktikum ini nanti kalian akan mencoba-coba karena memang dari awal sudah dimulai dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi kita akan menggunakan bahasa PHP juga. Ya, di sini. Nah, ini deskripsinya sudah saya ringkas ya. Nah, ini di sini ya, di sini. JSON untuk PHP sendiri memiliki dua buah fungsi, yaitu JSON encode dan juga JSON decode. Nah, JSON encode ini digunakan untuk mengkodekan nilai ke format JSON. Nah, silahkan jalankan dengan aplikasi kode editor Anda. Jadi nanti kita akan coba kalian ketikkan ini ya, misalnya PHP umur ya, misalnya ini ya, misalnya ini ketika dia di encode maka bentuknya adalah seperti ini, kurang besar ya. Oke, saya besarkan lagi. Nah, ketika kalian jalankan di sini ya, nah, Kiki misalnya umurnya 35 tahun, ASCII 37, Dian misalnya 43. Sini kalau dia di run itu outputnya seperti ini. Lalu untuk decode ini kembalikan dari encode. Nah, digunakan untuk mendekodekan kembali objek JSON menjadi objek PHP atau array asosiatif. Nah, kalau kita coba, nah misalnya awalnya sudah seperti ini, kita decode, nah dia akan berubah menjadi sebuah objek dari bahasa pemrograman. Nah, ini kalau di PHP seperti itu. Misalnya kalian ingin mengakses nama data 35 tahun berarti punya Peter, nah itu bisa. Lalu untuk mengakses nilai yang sudah di decode ya, yang sudah dibentuk seperti ini, kita bisa menggunakan cara pertama. Kalau di bahasa programan PHP, kita decode dulu, nah ditampung dalam variabel objek. Nah, dia bisa langsung membaca ya. Ini tanda panah ya seperti ini. Dia bisa langsung baca Peter, nah, 35 ya, Ben 37. Joe misalnya ini 43. Nah, ini nyambung. Karena kita tidak di break ataupun tidak di turun satu baris ya, tidak kita break. Kemudian untuk cara kedua, selain kita menggunakan langsung tanda panah seperti ini, bahasa pemrograman PHP juga mendukung model indexing seperti ini ya. Nah, makanya ketika kalian sudah belajar pemrograman web kemarin sama Pak Imam, itu Laravel ya, Laravel contohnya frameworknya, kalian nemu tanda-tanda seperti ini ya, tanda-tanda seperti ini ya. Sebetulnya itu hanya bentuk ini aja, encoding dan decoding dari JSON. Nah, cuman mereka mengimplementasikannya dalam framework Laravel itu. Ya, namun kalau kalian nggak tahu basic-basic seperti ini ya bingung juga. Ini maksudnya tanda panah itu apa? Indexing ini apa maksudnya? Nggak tahu ya. Nah, kemudian untuk dari array JSON ini, kita bisa juga melakukan looping ataupun perulangan nilai. Contohnya, ada sebuah objek seperti ini, ada Peter, Ben, Joe dengan masing-masing umur 35 tahun, 37 dan 43. Ya, lalu kita decode sama ya, kita decode juga seperti ini. Selain dengan ini ya, dengan array indexing ataupun menggunakan cara yang pertama ya, pakai tanda seperti ini, kita juga bisa menggunakan looping dengan for each. For each ya. Jadi kita bisa mengambil salah satu nilainya, key-nya ya ataupun value-nya. Nah, bisa pakai ini. Nah, akhirnya outputnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk parsing JSON ke PHP ini ada beberapa yang harus kalian pahami ya ketika nanti melakukan praktikum. Ya, jika objek JSON yang akan kita parsing ternyata dalam bentuk array, maka hasilnya juga akan berbentuk array juga. Namun, jika data JSON yang akan kita parsing ternyata dalam bentuk objek, maka hasil konversinya adalah bentuk objek ataupun secara instan dari standar kelas API yang dimiliki oleh bahasa pemrograman PHP. Contohnya seperti ini. Ketika saya punya data JSON, ya di sini data JSON, ingat ya harus ada di stringify di sini. Nah, 5, 3, 4, 2, 1. Ketika di decode ya, maka kita implode ya, kita pecahkan. Nah, makanya muncul outputnya seperti ini.
Ya. Lalu untuk parsing JSON ke objek PHP. Nah, jika ternyata objek JSON yang akan kita parsing datang dalam bentuk objek, maka PHP secara asal akan mengkonversi data tersebut ke dalam objek juga. Lebih tepatnya ke dalam instan dari standar kelas yang dimiliki oleh PHP. Contoh nih, JSON ada nama Mbak Aski misalnya, domisili, umur, warga Indonesia, hobinya apa. Ya. Lalu kita decode, nah kita tembak ya pakai tanda ini panah. Nah, ini juga akan muncul seperti ini. Kita implode ya, hobinya diimplode. Nah, dari hobi ini kan sudah bentuk array. Nah, kita implode di sini. Nah, akan dipecahkan ya seperti ini. Oke. Nah, nanti kalian akan belajar membuat JSON dengan PHP ya, yaitu menggunakan fungsi encode juga menggunakan fungsi decode ya nanti. Nah, kalian lihat di sini sama, ini modelnya sama juga. Nah, nanti untuk belajar sebagai latihan praktikumnya adalah kalian akan menggunakan studi case menampilkan berita dari newsapi.org. Kalian sudah belajar kemarin untuk weather ya dengan itu, tapi ini akan saya lepas. Kalau kemarin masih saya pandu, berarti ini sekarang tinggal otak-atik saja sesuai dengan API key-nya. Nah ini kan seperti ini, lalu ditampilkan dalam bentuk PHP ya, akhirnya munculnya seperti ini sama ya. Nah sekarang yang akan kalian coba selesaikan sebelum UTS ya, mungkin bisa juga ini keluar ya di UTS kalian. Nah, yaitu tugas implementasi JSON pada News API. Kalau yang tadi kan Rapid ya, News API ya. Nah, kalian coba buat ini menempelkan data news dari webnya di API tersebut dalam tampilan website yang paling bagus. Jadi nanti HTML-nya silahkan kalian desain dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk projectnya diunggah ke GitHub. Ya, seperti itu. Oke, dari sini untuk praktikumnya, apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak Kiki atau Mbak Aski? Tidak ada, Pak. Aman ya? Oke. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan? Ini privat banget ini kelas web service-nya ini. Saya udah ngoceh panjang lebar loh ini. Ada yang mau didiskusikan nggak? Nanti mungkin buat skripsi bagus banget loh ini. Kiki sama Aski ini. Kalian buat ini tuh bagus banget untuk skripsi kalian. Ini bagus ya, nggak usah pakai alat apa-apa, cukup bikin web service, kemudian diuji coba di mobile atau diuji coba di JSON validator dan itu works, ya wis sah. Apalagi kalau dibimbing saya langsung centang hijau. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Kiki, Aski? Biasanya ada pertanyaan? Aduh. Tidak ada, Pak. Nah, jangan lupa presensi. Jangan lupa presensi ya di pertemuan 6 sama pertemuan 7 ini belum saya isi. Nanti yang ini, yang pertemuan 7 bentuknya recording ya, karena memang saya sedang fokus di akreditasi institusi dan anestesi. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini akan saya unggah dalam bentuk video recording tentang XML. Nah, jika minggu depan UTS ya, berarti soal-soalnya kalian pelajari saja dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Di sini nanti bentuknya essay ya mungkin ya, essay ataupun project ya. Nanti sebelum saya tentukan ataupun presentasi project tentang web service. Ya karena kalau saya prefernya lebih ke project sih ya untuk terkait dengan UTS. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup dan kalian bisa lanjutkan praktikumnya. Praktikumnya Maaf, Pak. Untuk presensi pertemuan ke-6 minggu lalu. Udah nggak bisa sekarang. supaya saya edit ya. Minggu lalu belum ini juga ya.
Belum, Pak. Belum ini ya. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 ya. Oke, sampai tanggal jam 6. Coba sekarang dicoba. Bisa apa enggak? Juga sama ya. Ini saya setel tuh sama. Sini udah sekalian 2 kali ya. Nah, oke. Nanti yang ini tugas ini saya tambahkan assignment ya. Yang modul praktikum tadi ya, tolong di uh, oke. Jadi ini ya link GitHub ya. Nah, nanti link GitHub-nya diupload saja. Di sini saya kasih batas waktu sampai tanggal berapa? 25 ya, tanggal 25 jam 16. Saya mulai dari jam 10 lebih 20. Oke. Jadi kalau sudah dipraktekkan, nanti link GitHub-nya diunggah di sini. Di Scalsa ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang kemarin itu, link GitHub. Karena kalau di link GitHub itu saya mudah mengeceknya. Dan tolong untuk hasilnya jangan sama ya. Antara ASCII dan Kiki itu harus berbeda ya. Misalnya eh, satu Kiki di BBC News, misalnya satunya lagi di website berita yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Kemudian desainnya juga harus berbeda. Jangan sama banget gitu, jangan sama plug. Jadi kalau sama plug saya bingung nilainya. Begitu. Saya bingung nanti nilainya kan. Ya nih Kiki pakai warna merah, nah Ski pakai warna krem misalnya itu kan, oh ini bisa saya bedakan ada perbedaan di situ. Dan hari ini berarti pertemuan saya yang terakhir di web service. Nah, semoga kuliah dengan saya 7 pertemuan yang sangat panjang dan cukup mumet, cukup mumet ini ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Imam Ahmad Ashari Skom Mkom. Beliau akan masuk ke RPC SOAP ya, XML. Nah, lebih banyak ke pembentukan project ya, membuat project sih dia. Membuat project. Nah, saya sudah membekali kalian dengan konsep-konsep JSON ya. Nanti diperkuat di situ. Nanti hasil akhir dari mata kuliah web service ini, harapan saya adalah minimal kalian memiliki satu web service yang bisa kalian kembangkan. Misalnya mau jadi tugas akhir, nah itu nggak apa-apa ya, itu bagus ya, malahan jadi 1 kali kuliah malah bisa menjadikan sebuah project, nah itu bagus. Nah karena memang tujuan akhirnya adalah pembuatan project ataupun web apps ya, ataupun mobile apps berbasis REST API ya. Nanti juga kalian belajar tentang Swagger, REST API ya, banyak dengan Postman, bermain Postman dan sebagainya. Nah, itu akan dilanjutkan oleh Pak Imam. Namun karena saya sudah membekali dari 1 sampai 7, jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi ini silahkan ditanya saja, tidak apa-apa ya. Misalnya bingung di bagian parsing misalnya kayak tadi, itu boleh dikonsultasikan dengan saya. Begitu ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih sudah menjadi mahasiswa yang baik ya, sudah mengikuti perkuliahan saya dari pertemuan 1 sampai 7. Ya, besar harapan saya dari 7 pertemuan itu masuk ataupun dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman dari Prodi SI. Saya juga mengucapkan minta maaf ya jika masih banyak kekurangan saya dalam melakukan pengajaran ataupun pembelajaran saya masih kurang jauh dari sempurna ya. Kita masih sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup ya. Berarti di jam berikutnya adalah kalian mengikuti panduan praktikum yang sudah saya buat dalam bentuk PDF. Nah, hasilnya tolong nanti diupload dalam bentuk GitHub ya, GitHub saja. Nanti GitHub dan screenshot tampilan depan ya. Tampilan depannya kan ada tuh di screenshot itu, lalu GitHub-nya juga ada. Saya akan ngecek, oh ini ASCII, oh ini Kiki gitu. Oke, ada lagi
yang mau didiskusikan? Silahkan. Pak, untuk screenshotannya itu PDF atau Foto image? aja. Foto aja nggak apa-apa. Bedain ya, jangan sama ya. Jangan sama banget loh. Nanti bingung saya nilainya. 100 semua gitu kan. Tapi 0 semua kalau saya kalau sama. 0 semua bukan 100 semua. Oke, saya rasa cukup ya. Berarti jam berikutnya silakan kalian optimalkan untuk praktiknya ya. Panduannya sudah saya buat juga. Eh, yang penting GitHub-nya ya, jangan lupa GitHub. Nah, juga sudah saya sediakan di sini. Di sini. Di pertemuan ke-6. Nanti pertemuan 7 tidak ada tugas, hanya menyimak saja ya terkait dengan XML. Karena XML itu tidak terlalu saya tekankan di sini karena teknologi XML sudah mulai ditinggalkan ya karena sudah menggunakan JSON. Ya, jadi nanti hanya untuk pengetahuan-pengetahuan saja. Begitu ya, saya tutup. Oke, jam berapa sih ini? 11:37. Udah lapar nih ternyata saya. Udah, di kampus 2 banyak jajanan ya, teman-teman ya. Banyak Pak di depan. Wah iya, saya tapi jarang berkunjung ke kampus 2 ini online terus ini. Oke, oke. Baik ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan terkait tugas silahkan dijawab saja ataupun UTS ya nanti ya. Oke, mungkin saya akhiri, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.